Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang logika sebagai sarana berpikir ilmiah yang beranggotakan Ahmad Adi Nugroho, Ahmad Adi Mulyono, Raka Thorik Zuhairnawan, Aldiradun Dadian Rahmawati, Erni Herawati, Mursyid Irfan Nuruddin, Sylvia Rida Hanifah, dan Amalia Ikhlas Sofi Paramita. A. Pengertian berpikir ilmiah. Berpikir merupakan suatu aktivitas pribadi yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Manusia berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian, pembentukan pendapat, dan simpulan atau keputusan dari sesuatu yang dikehendaki. Menurut Surya Sumantri, manusia tergolong ke dalam Homo sapiens, yaitu makhluk yang berpikir. Hampir tidak ada masalah yang menyangkut dengan aspek kehidupannya yang terlepas dari jangkauan pikiran. Berpikir secara ilmiah adalah upaya untuk menemukan kenyataan dan ide yang belum diketahui sebelumnya. Ilmu merupakan proses kegiatan mencari pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori dan generalisasi. Ilmu berusaha memahami alam sebagaimana adanya, dan selanjutnya hasil kegiatan keilmuan merupakan alat untuk meramalkan dan mengendalikan gejala alam. Adapun pengetahuan adalah keseluruhan hal yang diketahui, yang membentuk persepsi tentang kebenaran atau fakta. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan, sebaliknya setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Untuk itu, terdapat syarat-syarat yang membedakan ilmu atau sains dengan pengetahuan atau knowledge, yaitu ilmu harus ada objeknya, terminologinya, metodologinya, filosofinya, dan teorinya yang khas. Di samping itu, ilmu juga harus memiliki objek, metode, sistematika, dan mesti bersifat universal. Dalam menghadapi bermacam masalah kehidupan di dunia ini, manusia akan menampilkan berbagai alat untuk mengatasi masalahnya. Alat dalam hal ini adalah pikiran atau akal yang berfungsi di dalam pembahasannya secara filosofis tentang masalah yang dihadapi. Pikiran atau akal yang digunakan mengatasi masalah ini senantiasa bersifat ilmiah. Jadi, pikiran itu harus mempunyai kerangka berpikir ilmiah, karena tidak semua berpikir itu biasa diartikan berpikir secara ilmiah. B. Saran berpikir ilmiah. Manusia disebut sebagai Homo faber, yaitu makhluk yang membuat alat, dan kemampuan membuat alat dimungkinkan oleh pengetahuan. Berkembangnya pengetahuan juga memerlukan alat-alat. Sarana merupakan alat yang membantu kita dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsi secara baik. Dengan demikian, fungsi secara sarana ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah, bukan merupakan ilmu itu sendiri. Dalam proses penelitian harus memperhatikan dua hal. Pertama, sarana berpikir ilmiah bukan merupakan kumpulan ilmu, tetapi merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Kedua, tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan menelaah ilmu secara baik. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sarana berpikir ilmiah adalah alat berpikir dalam membantu metode ilmiah sehingga memungkinkan penelitian dapat dilakukan secara baik dan benar. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Dalam penelitian ilmiah dapat dua cara penarikan kesimpulan melalui cara kerja logika, yaitu induktif dan deduktif. Logika induktif adalah cara penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individu nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum dan rasional. Logika deduktif adalah cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum rasional menjadi khusus yang bersifat khusus sesuai fakta di lapangan.
C. Logika dalam berpikir ilmiah. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme atau Latin logica scientia, atau ilmu logika, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero pada abad ke-1 sebelum Masehi, tapi masih dalam arti seni berdebat. Sekitar permulaan abad ke-3 sudah Masehi adalah orang yang pertama kali menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tindakannya pemikiran kita. Logika adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan teratur tersebut dalam mengambil kesimpulan yang benar. Dengan demikian, mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Logika sama tuanya dengan umur manusia, sebab sejak manusia itu ada, manusia sudah berpikir. Manusia berpikir sebelumnya logika itu telah ada. Hanya saja logika itu dinamakan logika naturalis, sebab berdasarkan kodrat dan fitrah manusia saja. Manusia walaupun belum mempelajari hukum-hukum akal dan kaidah-kaidah ilmiah, namun praktis sudah dapat berpikir dengan teratur. Akan tetapi, bila manusia memikirkan persoalan-persoalan yang lebih sulit, maka seringlah dia tersesat. Misalnya, ada dua berita yang bertentangan mutlak, sedang kedua-duanya menganggap dirinya benar. Macam-macam logika. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus, sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia adalah sejak lahir. 2. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah, inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Cara berpikir logis pengetahuan ilmiah yang pertama yaitu tentang logika deduktif. Logika deduktif, khususnya logika tradisional, bermula dari zaman Yunani sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Logika ini memproses pikiran baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan pernyataan umum yang sudah lebih dahulu diketahui. Untuk selanjutnya, dalam tulisan ini digunakan istilah premis dan kesimpulan. Penarikan pengetahuan baru secara langsung dilakukan berdasarkan satu premis saja. Dari premis tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan implikasinya. Contoh, dari premis bujur sangkar adalah bidang datar yang merupakan kurva tertutup yang diapit oleh 4 sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Secara langsung dapat ditarik kesimpulan, jika pada sebuah bujur sangkar ditarik garis diagonal akan terjadi 2 segitiga sama kaki yang sama dan sebangun, yang merupakan implikasi atau konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Dari premis tersebut dapat pula ditarik pernyataan lain yang merupakan implikasinya, antara lain yang pertama, suatu segi 4 yang sisi horizontalnya tidak sama panjang dengan sisi tegak lurusnya adalah bukan bujur sangkar. Yang kedua, jumlah sudut bujur sangkar 360 derajat. Ketiga,
Jika pada sebuah bujur sangkar ditarik 2 buah garis diagonal, akan terjadi 4 segitiga sama kaki yang sama dan sebangun. Yang keempat, segitiga sama kaki yang terbentuk masing-masing mempunyai 1 sudut siku-siku dan 2 sudut lancip yang besarnya masing-masing 45 derajat. Dengan demikian, implikasi merupakan pernyataan yang secara tersirat telah ada dalam premis. Tentu saja dalam hal ini, kebenaran implikasi tergantung kepada kebenaran pernyataan dasar atau premisnya. Penarikan pengetahuan baru secara tidak langsung dilakukan berdasarkan 2 premis atau lebih. Yang didasarkan atas 2 premis disebut silogisme. Jadi dapat dikatakan, silogisme merupakan bentuk formal sebagai sarana untuk menarik kesimpulan yang baru. Silogisme selalu terdiri atas 3 proposisi, yaitu 2 premis dan kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis mayor, yang bersifat lebih umum, dan yang kedua yang lebih khusus disebut premis mirror. Dalam logika deduktif, arah pemikiran bergerak dari pernyataan-pernyataan umum kepada kesimpulan yang lebih khusus. Logika deduktif modern lebih bersifat matematis. Logika tersebut lazim disebut dengan logika simbolis. 2. Logika induktif. Berbeda dengan logika deduktif, logika induktif memproses pengetahuan berdasarkan fakta-fakta khusus yang diperoleh dari pengetahuan indriawi atau yang diperoleh melalui pengamatan. Dari sejumlah fakta atau gejala khusus, itu ditarik kesimpulan umum berupa pengetahuan yang baru yang berlaku untuk sebagian atau keseluruhan gejala tersebut. Jadi, arah pemikiran bergerak dari data yang bersifat khusus kepada kesimpulan yang bersifat lebih umum. Logika induktif seperti itu diantaranya dilakukan dalam analisis statistik yang menggunakan data kuantitatif sebagai dasar penarikan kesimpulan dan dalam analisis data kualitatif yang menggunakan data yang bersifat verbal. Kegunaan logika. Kegunaan logika yang pertama adalah membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Kesimpulannya yaitu, logika adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Dalam menghadapi bermacam masalah kehidupan di dunia ini, manusia akan menampilkan berbagai alat untuk mengatasi masalahnya. Alat dalam hal ini adalah pikiran atau akal yang berfungsi di dalam pembahasannya secara filosofis tentang masalah yang dihadapi. Pikiran atau akal yang digunakan mengatasi masalah ini senantiasa bersifat ilmiah. Jadi, pikiran itu harus mempunyai kerangka berpikir ilmiah untuk mencari hasil kebenaran. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.